Halo guys, welcome guys. Welcome to my life guys. Halo guys. Besok emiten apa yang kemudian akan naik? Semuanya naik kayaknya besok guys. Besok hijau gak sih guys harusnya guys. Cek BBRM, kenapa BBRM? Kok gelap guys? Apakah emiten perminyakan bakal naik? Kayaknya iya guys, soalnya naik lagi ya harga minyak guys. BKSL katanya mau ke 1000, kata siapa guys? Dada saham gak jelas guys. Kok bisa tanya dada kalian guys ya? Skip gak sih guys dada guys? Kesok minyak naik lek. Kayak iya lek. Mau dinaikin Bu Mega. Oh, the power of kekuatan banteng guys ya. Bagusan Energen apa Elsa? Dua-duanya itu sudah naik tinggi guys ya. Dua-duanya itu lagi di pucuk guys. MBG dihentikan subsidi untuk minyak. Katanya Selat Hormuz sudah dibuka guys. Dibuka kepada negara-negara yang tidak berkonflik. BNBR gimana? Kenapa BNBR guys? Kalian nyangkut. Kalau utang kur buat beli saham dividen masuk nggak? Utangnya gak masuk guys. Gak masuk asli, gak masuk guys. Gini guys, kalau kalian main saham dividen, itu belinya itu jauh-jauh hari guys. Nah itu kalian hitung bunganya kur sama bunganya dividen gedean mana guys. Kalau gede dividen masuk guys. Tapi belinya jauh-jauh hari guys ya, hamin 1 tahun guys ya belinya. Kalau belinya mendekati dividen, ya tak kasih tahu guys. Kalau belinya mendekati dividen, gedean dividen bos, kur 6%. Kalau belinya mendekati dividen guys, ya saham kalian minus guys. Kenapa? Karena kalau belinya mendekati dividen, ex-date dari dividen, ya dari pembagian dividen, biasanya sahamnya turun sesuai dengan dividen yang dibagikan. Semisal bagi dividen 10%, biasanya sahamnya turun 10% guys. Jadi ya pas-pas aja guys ya, uang kalian nggak nambah guys. Kalian malah cari uang buat bunga guys. Jadi nggak masuk guys ya. Tapi kalau jauh-jauh hari ya bisa dipertimbangkan lah. Tapi saham itu penuh ketidakpastian guys. Ya, ingat guys ya. Saham itu guys, itu penuh ketidakpastian guys. Tapi kalau utang itu kalian pasti harus bayar guys. Jadi utang buat beli saham kurang oke guys. Kecuali kalian punya saham kalian direpokan ya buat beli saham, nah itu baru bisa dipertimbangkan guys. Ya. Itu bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kalian utang jaminannya apa-apa gitu selain saham, itu kurang bisa guys ya. My opinion guys. Kalian semisal utang buat dividen, tiba-tiba ada Trump ngasih tarif guys, saham kalian turun ya, turun 20% guys. Kalian dapat dividen 10% ya, rugi aja guys ya. Gitu guys.
masuk BP hari Senin. Nah, kalian jangan ini guys ya. Kalian kok mirror gitu guys ya. Kalian tahu nggak kalau sudah jualan guys? Uang panas beli saham ya karena itu guys. Lebaran baik pegang cash apa hold? Saya kayaknya mulai besok nggak beli saham dulu guys. Kita fokus porto kita guys ya. Beberapa porto kita tertekan guys. Kita fokus porto kita, mungkin kalau hijau saya buang, hijau saya jual guys ya. Tapi kemungkinan besok rebound guys IHSG guys. Lebaran pakai baju partai mana? Kayaknya Banteng guys. Kilang Iran terbakar, waduh guys. Kalau 10% apa guys? Kalau 10% dari porto gimana utangnya? Gimana kan bagi dividen balik mas? Sudah saya jelaskan guys, masa saya jelaskan ulang guys? Masa saya jelaskan ulang sih guys? Gak usah lah guys, utang buat beli saham guys. Ya, gak usah ya. Utang buat beli saham gak usah ya, kecuali kalian punya uang nih, punya cash buat bayar utangnya. Nah itu gak apa-apa guys. Gitu guys ya. Saham itu penuh dengan ketidakpastian guys ya, meskipun kalian ngandelin dividen ya nanti buat bayar utang. Kalau kalian bayar utang kan saham kalian harus kalian jual guys. Kalau saham kalian turun ya rugi guys, minus guys malah guys, terus bayar bunga lagi guys. Gitu bos ya. Lah koncoku adol SKPNS kok ya Allah guys malah gue trading. Jangan lah guys ya. Di market itu nggak ada uang dingin guys. Uang dingin aja jadi panas guys di market guys. Apalagi uang panas guys ya. Tambah melocot gak sih guys. Goto masih pegang. Insya Allah guys. Bumi itu fundamentalnya bagus guys. Tetapi retailnya terlalu banyak. TPIA kemarin naik kenceng ya, karena habis ketemu dengan Danantara guys. TPIA kan diinjek Danantara berapa triliun itu guys. WTE nggak ada yang masuk no guys. Saham Indo guys. Perusahaan luar no. Itu guys ya, perusahaan luar guys. Saya sekilas baca sih guys ya, belum ditelusuri lagi guys ya. Sekilas baca yang menang tender perusahaan Denpasar ya kalau nggak salah guys. Gimana ya IHSG besok ya, semoga naik guys ya. Masa habis turun lagi guys ya, naik lah besok guys. Bufa kita scalping pernah guys ya, hari apa guys ya, hari Rabu guys ya, hari Kamis atau hari Rabu, hari Kamis guys ya, kita scalping Bufa 4% bungkus guys ya. Kalau 10% dari porto utangnya kan ada cash dari dividen, uang dividen buat bayar. Uang dividen buat bayar ya kurang gak sih guys? Gimana sih guys konsepnya guys? Uang dividen cuma berapa sih guys? Semisal utangnya ya, semisal utang 10 juta nih, beli saham BRI ya, utang 10 juta beli saham BRI nih guys. Saham BRI dapat dividen 10%, berarti kan dapat dividen 1 juta. 1 juta ini buat bayar utang ya kurang gak sih guys? Kan harus jual sahamnya juga guys. Jangan buat beli saham bahaya. Nah itu guys, bener guys ya, wis gak usah guys. Nanti tak bahas neng IG-mu. Oke guys. Itu buat bayar cicilan kurnya. Lah. Terus kalau saham kalian turun guys, gimana guys? MSCI besok nambah muatan apa gimana? Aduh guys, kemarin nggak nambah muatan kita ya. Aduh, nggak apa-apa lah ya, kita biarin dulu guys. MSCI kita biarin dulu ya, sudah running guys ya. Katanya mau listing di luar negeri ya guys. Katanya mau listing di Hong Kong guys ya. MSCI sama apa guys satunya guys? Emas ya. Nah, emas itu guys. Nah, ini guys, saya tak jelasin guys. Emas itu mau masuk indeks gold guys. Ya. Emas itu mau masuk indeks gold katanya sih. Nah, nanti kalau beneran masuk indeks gold guys,
nanti pengendalinya bisa jualan emas dan pengendalinya ini dapat uang cash, bisa masuk ke MDKA guys. Ya. Kita lihat nanti guys ya, tesis saya seperti itu sih guys. Jadi MDKA itu punya story guys. MDKA sama emas punya story guys. Gitu guys. Tap layar dulu guys ya, nggak ada 1000 tap layar guys. MBMA udah siap serok belum? Belum siap saya guys. Belum siap. Mungkin habis lebaran ya, kita serok-serok lagi guys. Saya sudah lihat saham-saham kita rata-rata sudah dijagain di harga tertentu guys ya. Jadi my opinion menurut keyakinan saya masih aman guys. Semoga kita cut loss-nya cuma 2 aja ya kemarin itu ya. Semoga nggak cut loss lagi guys. Semoga ya. Karena Maret ini IHSG sudah turun berapa persen guys ya di Maret ini guys. 6% lebih guys ya. Parah guys ya. Kalian kalau bertahan sangar guys ya. Nah itu guys ya, kita di bulan ini cut loss-nya Supa sama INKP guys ya, bulan ini guys. 2 itu guys. Udah guys. Semoga besok. Tapi kita ada take profit Adro, take profit MSIN, take profit apa lagi guys? Take profit Bufa dan lain sebagainya guys. Oke guys, langsung saja guys ya. Menjelang libur panjang lebaran pastinya saham ini BKSL juga cut loss. Iya guys, cut loss tapi bulan lalu ya. Bulan lalu guys ya, biarlah bulan lalu guys. Bulan lalu itu kita habis win streak ya. Kemudian nggak tahu guys ada apa guys ya kemarin guys ya. Tiba-tiba turun dalam guys. Apa ada perang itu ya, padahal kita sudah enak guys ya, win streak sudah overconfident sampean guys ya di market guys ya, tiba-tiba beli Supa, tiba-tiba beli ini guys. Menjelang liburan ya, menjelang liburan apa guys, menjelang liburan hari raya ya, pastinya market semakin sepi guys ya, semakin banyak yang take profit guys. Karena liburnya lumayan panjang guys ya. Liburnya semingguan guys ya kayaknya guys. Seminggu atau seminggu lebih guys. Jadi ya kita lebih slow aja guys. Kemungkinan saya besok nggak nambah saham guys. Kemungkinan guys ya, kalau saya lihat guys ya kemarin guys. Tapi saham-saham kita insya Allah aman guys ya. Insya Allah guys. Semoga ya tak bertapa lagi nanti malam guys. Gara-gara Fitch nurunin outlook banyak guys ya. Ini nih wis hantamannya banyak ini guys ya. Berita jeleknya sudah keluar semua ini guys. Masa besok masih belum rebound guys ya. Parah guys ya. Join bayar berapa? Klik link di bio bos. Ada modulnya juga guys. Welcome to my live guys. Selamat datang di live saya guys ya. Review dulu pada hari Jumat IHSG turun dalam guys. Pada hari Jumat guys. Kemudian menariknya pada hari Jumat di akhir sesi saham Pak PP sama Pak PP ya menguat guys. Saham Pak PP pada rebound ya. Apakah itu pertanda awal rebound guys? Ya kita nanti cek lah ya, kalau ada ini guys, kalau ada listnya ya nanti saya cek guys ya. Kalau nggak ada di list ya saya nggak ngecek guys ya. Gitu guys. Langsung saja bos. Pada hari Jumat ya, pada hari Jumat kita nggak jualan apa-apa guys ya. Kita nggak ada take profit, kita nggak ada cut loss guys ya. Jadi pada hari Jumat ya tekanan normal guys. Tapi lumayan sakit juga guys ya tekanannya guys. Justru harusnya Jumat itu beli guys. Ya ingat guys ya, merah beli, hijau jual guys ya. Besok kalau hijau jualin aja guys ya. Udah guys. Kita cuti main saham dulu guys ya. Sampai habis lebaran guys ya. Kita selesaikan porto kita dulu guys. Langsung saja bos. Ya, yang belum follow TikTok saya follow guys ya. Yang belum follow IG saya follow guys. Yang juga subscribe ini YouTube saya guys ya. Subscribe YouTube saya guys ya. Fokus ibadah bener guys ya. Fokus 10 malam terakhir ya Ramadan guys.
Awal kebangkitan IHSG dari Sampak PP. Waduh guys ya, teori dari mana itu guys? Barboto Rabi nikah saya lama guys ya, masih paling 4 tahun lagi lah. VKTR ya. Nah, VKTR guys. Tetap guys ya, VKTR itu setiap turun guys ya, si KI itu beli guys. Ya. Setiap turun itu si KI beli guys ya, dan average-nya KI itu ada di 860-an guys. Nah, ini guys KI ya. Setiap turun si KI ini jagain guys ya. Nanti saya kasih bukti guys kalau si KI ini jagain guys ya. Dia jagain beli terus mulai tanggal 22 Januari guys. Nih. Ini si KI ya, barangnya ada 1,7 juta lot guys, di 858 ya, barangnya ada di atas guys. Ini barangnya KI guys. KI itu siapa? KI itu siapa guys? Bentar guys ya, tak refresh dulu guys. Ini ya VKTR guys. Hanya saya PD guys ya, VKTR. Nih KI guys ya, KI dan kepemilikan di bawah 1% ya, itu bawahnya guys ya. 1%, 3%, 2%, 4%, 3%, 3%, 2%. Ini kalau kalian jumlah guys, itu hampir 90% guys ya. Kemudian free barangnya beredar ya, free floatnya berapa persen guys? Mana fundamental guys, fundamental mana guys? Nih VKTR ya. Nah, kemudian free floatnya 55% guys, tapi ini belum dihitung yang kepemilikan di bawah 5% itu masih dihitung free float guys. Ya. Nah, nanti kalian hitung sendiri guys di sini guys ya. Ini kalian jumlah ya, saya pernah jumlah guys. 24%, 14%, 1%, 3%, ini kalian jumlah semuanya, ini hampir 90% guys. Jadi barang di market itu cuma 10%-an guys ya. Jadi lumayan kering guys ya. Kalau si KI ini beli terus guys, harusnya lebih bagus guys. Nah, KI itu siapa nih guys? KI itu guys ya, Bakri and Brothers TBK, itu pakai KI guys. Bakri Metal pakai KI ya, PT Quantum Akselerasi pakai KI bos ya. Itu guys. Kemudian yang pegang saham VKTR paling banyak itu adalah si KI bos. Nah ini guys si KI ya, dia beli terus ya. Dia ini jualan ya, kemudian beli, belum jualan guys ya. Beli mulai tanggal 22 Januari ya, belum jualan guys dia guys. Kemudian kemarin dijagain ya VKTR guys ya oleh KI guys. Ini guys. Nah, di 800 nih guys ya, kalian cek di 800 nih guys. Nggak ada guys. Nggak ada 800. Low-nya 805 ya, low-nya guys. 805. Nah, ini si KI ya, jagain nih guys ini guys. Si KI ngebit nih bos. Nih si KI ya ngebit nih guys. Pas ini juga KI sih guys. 810. Nah, si KI nih guys ya, si KI match juga. Jadi ada yang jagain di atas 800 guys ya. Jadi VKTR so far so good, so very good ya guys ya. Tunggu IHSG hijau aja sekali guys ya. Kenceng itu guys. Di slow aja guys ya. Yang penting kita tahu apa yang kita beli ya. Jadi nggak usah panik guys ya. Yang penting kalian punya reason, tahu apa yang kalian beli. Harusnya semakin turun semakin seneng guys ya. Harusnya guys. Si doi masih hold rahasia. Lanjut guys, MBMA. MBMA guys. MBMA guys. Kenapa MBMA guys ini guys? Nikel ya MBMA guys. MBMA gimana ini guys? Analisanya guys. MBMA ya. Saya kurang nge-watch ya MBMA guys ya. Izin ya. Kita cek dulu ya. Di sini ada volume nih guys ya. Tanggal 19 Februari guys. Tanggal 19 Februari ada volume guys ya. Yang beli banyak siapa guys?
Tanggal 19 Februari yang beli banyak ada ZP, BK, CC, AK guys. Kemudian besoknya juga langsung turun sampai sekarang guys ya. 20 Februari turun guys. 20 Februari mereka langsung jualan guys ya. Jadi gimana guys ya, dari segi volume transaksinya kurang oke guys ya MBMA ini guys. Yang punya barang banyak siapa MBMA ini guys? MBMA yang punya barang banyak LG guys ya. LG itu bisa saja Pak Thohir guys. ZP ini mulai distribusi ya. KZ sama LG guys ya, punya barang banyak si LG guys. Dia ngumpulin mulai tanggal 21 ya. Si LG ini ngumpulin mulai tanggal 21 Januari guys. Dia punya barang banyak ya LG ya. Di 768, harga sekarang di 715. Lumayan oke guys ya sebenarnya, lumayan diskon ya. Ini price diskon everything guys. Tapi kita lihat guys ya, kapan kira-kira bottomnya guys. Kira-kira bottomnya kapan guys ya. Kita cek transaksi bid overnya kemarin guys. Tanggal berapa guys? Sorry guys ya. Tanggal 21 Januari sampai ini guys, sampai Maret guys ya, 6 Maret. Oh ini guys, di 790 barangnya malah di atas guys ya, di area sini guys. Harusnya ini diskon ya, harusnya guys MBMA guys. Tapi kita lihat seberapa aktif si LG ini guys ya. LG ini oke atau enggak guys ya. Kemarin nggak ada beli guys ya. MBMA turun kemarin nggak ada beli dia guys, LG guys. Ya kita cek dulu guys ya. Kemarin siapa guys yang nahanin guys ya. MBMA bos. Ya yang beli banyak MG ini trader, AK trader guys. AK juga trader. Jadi kesimpulannya saya wait and see dulu guys ya untuk MBMA guys. Sabar dulu guys. Jadi nggak terlalu, ya kita slow aja guys ya. Meskipun harga sekarang lumayan diskon ya MBMA ya. Tapi belum lah ya, kita nunggu price action yang bagus guys MBMA guys. Jadi slow aja guys ya. Izin ya, disclaimer on guys. Bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Izin. Tuh guys. Supa guys. Supa itu waduh guys. Gimana ini guys? Supa ini tambah turun guys. Supa guys. Supa ini malah OTW ke supportnya guys. Jadi Supa ini wis jebol support nih malah guys. Pertama guys ya, pengendalinya banyak beli itu ya di area 905 sampai 1050 guys. Sekarang di bawahnya harusnya juga diskon guys harusnya guys. Ya saham Supa ini guys. Tapi kapan mulai melirik Supa, saya wait and see dulu lah ya. Belum ada yang beli banyak juga guys ya. Nggak ada yang nahanin, nggak ada volume juga guys Supa ini guys. Kemarin juga nggak ada yang nahanin guys si Supa ini guys ya. Jadi saya wait and see dulu guys. Meskipun di harga sekarang itu ya harga-harga diskon guys ya. Kalian semisal mau nyicil biar nggak ketinggalan silahkan sih guys. Tapi turun bisa nambah lagi guys ya. Jadi gimana guys Supa guys. Kemudian yang beli banyak siapa guys selain pengendali guys Supa guys. Ya market makernya, smart money-nya siapa Supa ini guys. Ya ternyata retailnya juga banyak guys Supa ternyata guys ya. Jadi kita wait and see dulu ya bos ya. Retailnya banyak guys Supa guys ya. Gimana guys? Mulai kapan nih guys? 19 Desember ya. Mulai inilah. Mulai 6 Januari guys. Retailnya banyak guys Supa guys ya. Jadi kita wait and see dulu lah. CC XL guys ya. Jadi kita wait and see dulu ya. Diskon semua harusnya guys. Tapi kalian juga perlu ingat guys ya, diskon tapi kalau retailnya banyak guys itu lumayan berat guys ya untuk naik guys. Jadi nunggu retailnya pada cut loss ya, baru kesempatan itu guys buat naik guys. Jadi retail jual, kesempatan beli. Kalau retail beli kita jual guys. Gitu bos ya, prinsipnya bos. Pani guys. Pani. Kemarin kok transaksinya rame guys, Pani guys.
Enggak ya. Salah guys. Bentar guys. Tahan nih guys. Semua WTC apa guys? WNS ya guys. PAN ini juga sama guys ya. Pertama dari segi trennya juga downtrend ya. PAN ini guys. Kemudian ya kemarin turun 3% pun nggak ada yang jagain guys ya. Saya cari saham-saham yang dijagain pokoknya guys ketika turun guys. Jadi saya buat NC lagi ya PAN ya. Secara fundamental bagus ini guys. Fundamentalnya PAN ini lumayan bagus guys ya. Dia labanya naik guys. Nih, labanya dari 600 miliar ke 1,1 T guys ya. Jadi secara fundamental bagus, tapi secara trend line ya, teknikal, trend line, transaksi kita wait and see dulu guys. Izin ya PAN ya. Ya apa guys ya, nggak ada yang akum guys. Nggak ada yang akum ya, kita wait and see dulu guys ya. Izin guys. Cash ready aja nggak sih sampai lebaran. Nah itu lebih aman guys. Lebih aman ya, apalagi pensiun dulu ya, nanti beli saham lagi ketika pertengahan tahun itu lebih oke guys harusnya guys. Nah itu, tapi ya terserah sih guys. Kalian kalau saya tetap belajar guys. Gitu guys. Yang nyangkut gimana ya, kalian kalau niat awalnya invest guys ya, itu kesempatan averaging down guys. Kalau niat awalnya trade guys ya, udah guys ya, cut loss guys. Ya gitu guys. Itu guys. Jadi awalnya itu invest atau trade guys ya. Kalau kalian niat awalnya trading, kemudian jadi investor, nah itu bakal lama sih guys. Harusnya bakal lama guys. Kalau trading itu harus disiplin cut guys ya. Kalau udah jelek ya, udah deres guys ya, itu harus disiplin cut guys. Izin ya. Lanjut guys, kita cek grup satunya baru ada list ya. Ternyata udah banyak guys. Bumi ya, Bumi itu guys, Bumi retailnya banyak ya. Bumi retailnya banyak nih bos ya, izin. Kemarin ada NI beli gede guys. Apakah Bumi ini sudah bottom guys kira-kira guys? Pertama kita cek retailnya dulu. Bumi itu retailnya banyak guys ya, izin ya. Gede retailnya di Bumi guys, banjir guys. SS guys. Bentar guys, XL sudah pada jualan lah guys. Nah, ini guys, XL juga masih banyak guys. 53 juta lot guys ya. SS 31 juta lot guys ya. Retailnya 53 juta lot guys. Ya gimana guys ya, retailnya gede guys ya, tapi kita bisa watch lah ya. Kemarin ada yang beli gede guys, NI 100M guys. Siapa nih NI guys? Siapa NI guys di Bumi guys? Ala NI tektokan guys ternyata guys. Nah kita cek lah. Ya barangnya juga nggak terlalu gede guys. NI barangnya nggak terlalu banyak ya. Tetap yang terbanyak masih XL ya guys ya. Masih XL 53 juta lot guys. Jadi Bumi saya wait and see dulu guys. Tapi kalau kalian mau nyicil guys ya, boleh ya. Ya, izin guys ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Ya, Bumi ini fundamentalnya bagus guys. Storynya ada Bumi ini guys. Salah satu saham turn around. Pak Salim ada di dalam juga guys. Gitu guys. Nggak ada retail cut loss di Bumi mungkin. Nah itu guys ya, banyak yang punya di 400 ke atas guys ya. Banyak yang punya Bumi di 400-an guys ya. Kalian kayaknya pada punya Bumi di 400-an kayaknya guys. Kenapa nggak take profit kalian guys? Kalian kena makan narasi Bumi OTW 1000 ya guys ya. Iya guys. Kalian kena narasi Bumi OTW 1000 ya. Atau Bumi masuk MSCI di harga 600 guys. Terus MSCI nggak ngambil saham Indo guys. Nggak rebalancing saham Indo guys ya. Kena semuanya tuh guys. Nggak mau cut loss guys. Nah itu guys. Karena kena narasi Dewa di harga 1000, Bumi di harga 600 MSCI guys ya. Ingat guys, di market itu tidak ada yang bisa dipercaya kecuali diri sendiri guys ya. Izin guys ya, perbanyak wawasan aja sih guys. Inet MSIN. Nah, saya mau ngecek MSIN guys.
Inet dulu lah ya. Inet malah jebol support guys. Inet itu guys ya, saya pikir itu gampang rebound guys. Karena pengendalinya beli terus guys ya. Enggak guys ya. Ternyata ya itu guys. Retailnya kalau sudah terlalu banyak guys, berat guys. Apalagi sekarang lagi di support sih guys. Ini kalau jebol support udah guys ya, selesai tuh Inet guys. Ini guys. Ini support ya ini ya. Ini kalau sebenarnya secara tren ini sudah jebol guys ya. Kalau kalian ngambil dari body candle harusnya sudah jebol support ini guys ya di sini guys. Tapi kalau kalian ngambil ekornya ya sekarang lagi di area support guys. Kalau ini bisa dijebol ya udah guys ya, tamat guys ini guys. Tetap guys ya, kalau saham itu banyak retailnya guys ya. Ampun guys ya. Inet guys. Teori apapun tetap sulit guys ya untuk main guys. Saya juga lumayan ini guys ya. Nah ini guys. Nih XL-nya 6 juta lot guys ya. Paling gede nih guys. Nah paling gede si XL nih guys. Ada si CC, ada si PD, ada si SQ guys ya. Udah guys, ini banyak guys. Returnnya terlalu banyak, overpower guys. Jadi Inet kita WNS dulu bos ya. Slow guys. Kita WNS dulu. Iya guys. Oke guys. Lanjut bos. Mesin ya. Kalau kalian mau taking profit di MSCN silahkan nih guys ya, silahkan ya. Kita sudah update saham MSCN, harusnya sudah running profit ya guys. Izin ya. Kalau kalian dapat barang di 500 ya running profit 7%-an guys. Kalau kalian dapat di 505 ya kayak saya guys ya, running sekitar 5%-an. Kalau mau take profit silahkan nikmati profitnya guys ya. Kalau mau bersih-bersih porto ya mulai take profitin guys. Nih guys ya. MSCN guys ya. Nah kita cek guys ya, MSCN ini apa guys kira-kira yang menarik guys. MSCN itu yang menarik itu adalah EP sama YU guys ya. LS ini jualan terus guys ya. Saya berharap LS ini barangnya habis guys. Tapi nggak tahu barangnya masih berapa guys ya. Kita nggak tahu guys kalau di Neo BDM barangnya sisa berapa, itu kita sulit guys identifikasinya guys. Tapi kalau MSCN si LS itu beli yang nampung EP itu bagus guys ya. EP sama YU ini 2 hari terakhir beli guys. Jadi YU ini 2 hari terakhir itu beli guys ya. YU ini guys tanggal 5 sama tanggal 6 itu dia beli guys. Semoga dia beli terus guys ya. Nah si LS ini guys ya yang berat guys ya buat naik guys. Tapi kita cek guys ya, LS ini yang nampung siapa guys. LS ini guys MSCN. Bentar guys ya. LS bos. LS ya, bentar guys. Seller LS. All ya, all broker guys. Apply guys ya. Yang nampung ada YU sama EP guys. YU, EP, YU paling banyak yang nampung si YU guys. Ya. Jadi ada buyer si YU guys. YU ini belinya mulai kemarin guys ya, akumnya nih guys ya. LS ini yang nampung si YU sama si EP. Jadi lumayan oke guys. Nih YU ya. YU itu belinya mulai kemarin tanggal 5 guys. Kita cek guys ya, tanggal 4 YU nggak beli kayaknya guys. Nah, ya tanggal 4 YU malah jualan guys ya. Jadi tanggal 56 guys. Tanggal 56 si YU barangnya ada 526 guys ya, 8M. Barangnya ada di 526. Ya masa besok nggak dinaikin lagi guys. Dia mau jualan 8M ya harus dinaikin guys ya. Sahamnya harus dinaikin guys kalau dia mau jualan 8M ini guys ya. Jualan dikit 8M ini guys. Tapi secara overall EP ini barangnya gede guys ya. Dia aku mulai tanggal 12 Januari guys. Nih, barangnya gede di 467 guys ya, di area-area sini guys. Jadi turun di bawah 460 itu harusnya lebih bagus guys ya. MSCI ini diskon guys. Gitu guys. Jadi
Kalau kalian mau taking profit dulu silahkan guys. Mau hold juga oke guys ya. Kalau takut pasang trailing stop guys. Itu lebih mudah guys. Mas, bahas singkat narasi barang cendong habis bumi terbang, singkat saja. Pertama, positif ya. Barang cendong habis. Sellernya habis nih guys. Problem kedua, retailnya banyak guys. Barangnya cendong habis, kalau yang beli banyak itu pengendalinya guys ya, atau asing atau yang lain ya, yang paus-paus guys, oke lah. Tapi retailnya juga power guys ya di bumi nih guys ya. Jadi gimana guys? Itu guys. Cendong habis bagus. Retail banyak kurang guys. Pani retail banyak. Contoh lagi CDIA guys ya, tak kasih tahu CDIA guys. Nih, kasusnya CDIA ya. Nih, kasusnya CDIA guys ya. Dari peaknya harga 2000 guys ya. Nih, 2000 ya. Sampai turun ke 800 ya, 50% lebih nih guys. Kenapa kira-kira guys ya? Ini tanggal berapa nih guys? Tanggal 3 Desember ya. Saya tarik ya tanggal 3 Desember sampai sekarang guys. Oh, XL broker retail, YP broker retail, SQ broker retail, CC broker retail, XC broker retail guys. Sahamnya turun terus guys ya, gimana dong? Gimana dong bos? Ya ini usahanya ya HP ini beli terus guys. Nah kita lihat saham-saham Pak PP guys. Bentar guys ya, yang di grup ya, kita mau cek saham-saham Pak PP guys. Saya mau cek saham-saham Pak PP dulu guys, karena kemarin biasanya guys ya saham Pak PP itu guys. Ya ini saya dapat dari ini ya, doi ya. Biasanya saham-saham Pak PP itu jebol support di akhir sesi asingnya beli guys. Itu biasanya mulai bangkit guys. Jebol support di akhir sesi beli. Guys yang belum follow dulu guys ya. Yang belum follow dulu guys. Follow guys ya, follow guys. Nah gitu guys. Biasanya jebol support dan di akhir sesi asingnya beli guys. Nah itu kita cek dulu guys ya. Kita cek mulai dari CDA dulu guys. CDA kemarin rebound ya. Ditutup 0% guys ya. Nggak jadi minus guys. Dari segi struktur marketnya guys ya. Ini jebol support kan. Di sini support guys ya. Ini jebol guys ya, tapi tetap guys ya, CDA ini retailnya terlalu banyak sih guys menurut saya ya. Jadi CDA ini terlalu banjir di market guys, berat untuk naik guys ya CDA ini guys. Apa bahas yang enteng guys ya, kita cek aja ya CDA ya. Kayaknya di akhir market juga ini guys, juga apa namanya, asingnya juga beli guys ya CDA ini guys. Duh, kenapa ini guys? Reset dulu bos. Oh enggak sih guys, retailnya guys ya, ternyata di akhir sesi retailnya guys. Jadi CDA tetap guys ya, CDA berat guys. Retailnya terlalu overpower guys ya. XL ini XL retail guys ya, ini belinya kecil-kecil nih guys. Nih belinya kecil-kecil nih. Ya. Bahas yang kadang-kadang aja, Petro guys. PTRO juga jebol support nih ya. Jebol support guys. Kemudian kemarin retailnya pada jualan ya. Kita cek PTRO apakah retailnya banyak guys. Tapi biasanya saham-saham yang harganya retailnya juga banyak guys ya. Cuan guys. Nah cuan ini retail. Nah, cuan ini ada YU guys ya, retailnya ya nggak jauh-jauh lah ya. Cuan ini guys. SS punya barang 1,1 juta lot. XL 1,32 juta lot guys ya. Ini pun XL-nya nggak semuanya retail guys ya. Kemudian juga sudah mulai berkurang ya. YU punya 1,5 juta lot. Harusnya si cuan ini ya yang paling oke guys. Nah, tanggal 6 ya.
Kemarin si SS beli banyak guys. Cuan. Nah kita cek cuan guys ya. Akhir sesi OD XL, tetap XL guys. NI BK. Bentar guys, pelan-pelan guys ya. XA. Kok nggak ada yang signifikan guys ya? Nah, nggak ada yang signifikan guys ya. Nah, kita wait and see dulu guys ya. Ternyata belum lah ya. Belum lah ya. Biasanya signifikan guys. Jadi belum lah ya. Pak PP kita wait and see dulu guys. Jadi Pak PP kita wait and see dulu ya, kita ikutin terus guys. Kita ikutin terus guys ya Pak PP ini guys. Karena sahamnya sudah lama guys ya, lama turun guys ya, turun terus. Sahamnya sudah turun terus. Sudah kangen Pak PP Day guys. Ya, kita sudah Pak PP Day ya. Biasanya Pak PP Day itu enak guys ya mainnya guys. Jadi ya gimana guys? Lanjut guys. Emas, saham emas guys. Emas ini storynya mau masuk indeks gold guys. Emas ini enggak ini guys ya. Emas ini kuat guys ya dia guys. Dia kayak enggak mau turun gitu guys ya emas ini guys. Kemarin ya yang beli banyak PD itu pengendalinya guys. PD itu apakah PD retail atau PD bukan guys? Apa bukan retail guys PD itu guys? Nih PD 2000 lot ya. HK ini guys 2000 lot. Menurut saya PD ini bukan PD retail sih guys. Kita cek ya 7.900 ya. Siapa yang jagain guys? Siapa yang jagain barangnya emas guys? Apakah si PD guys? Risk rewardnya tapi kurang oke guys ya emas ini guys. Kenapa guys? Karena harganya terlalu dipucuk guys, terlalu high risk guys. Tapi kuat saham emas ini guys ya, anti badai guys. Apakah ada story itu guys ya? Apakah ada story? Enggak ada PD guys. CC siapa CC itu guys? Oh ini guys PD di 8.025 guys ya. PD itu beli 3.000 lot. 3.000 lot di harga 8.000 sekitar 2,4 M guys ya. Ini PD-nya ya, ini PD-nya bukan PD retail guys ya. Jadi PD ini juga ngebit, juga nge-HK guys. Ini nge-HK ya. PD di sini nge-HK, PD di sini ngebit guys. Jadi masih dijagain guys ya emas ini guys. Lihat guys ya, nggak ada crash-crashnya ini guys emas guys ya, tetap uptrend guys ya. Bedakan dengan Antam ya. Antam lihat guys. Antam juga turun dalam, RC juga guys. Nih Antam turun dalam guys ya, masih belum all time high juga guys. RC pula guys. RC juga dalam guys. Emas ini kuat banget guys ya. Dan kita sering main emas guys, sudah lama nggak main emas ini guys. Kemarin lumayan oke guys transaksinya guys ya. PD nih yang nahan ini guys. Nih PD itu MDKA guys ya di emas. Pengendalinya emas itu pakai PD guys ya ini guys. Nih Merdeka Gold, Merdeka Copper Gold ya, MDKA itu pakai PD guys. Jadi harusnya emas itu masih aman-aman aja guys. Tapi kalau misal beli besok guys ya, menurut saya terlalu beresiko guys. Di kala situasi ya, situasi IHSG yang gonjang-ganjing, kalian beli di pucuk itu lumayan beresiko guys ya. Jadi dalam keadaan yang gonjang-ganjing gini, yang paling aman ya beli-beli nyicil di bawah guys ya, yang lagi diskon-diskon guys. Gitu guys. Kalau besok IHSG merah ya, kalian kalau puasa pahala kalian double guys. Karena apa? Karena sabar guys ya. Izin. Lanjut guys. CDA emas. Ratu PPRE Ratu. Pilek ya guys, pilek guys. Ratu guys ya. Ratu ya. Saya cek dulu guys, Ratu siapa yang punya barang banyak guys.
Ratu yang punya barang banyak SS. Nah, tetap retail guys ya, yang punya barang banyak retail guys. Ya ini guys, Ratu ya. Ratu yang punya barang banyak retail guys ya. Kita wait and see dulu guys. Ini XL paling gede guys ya barangnya guys. Kita wait and see dulu ya. Meskipun SS ini barangnya gede guys ya, tapi kalau retailnya banyak guys ya, apa boleh buat guys. Gitu guys. Lanjut guys. PPRE CYU ya, PPRE itu ya kalau nggak salah guys. Nih PPRE CYU guys. Pernah saya tandai guys ya ini guys. Apakah kita beli PPRE guys? Kita cek dari segi volume guys. Tanggal 24 nih guys. Ya. Tanggal 24 ada volume ya. Tanggal 24 Februari guys. Ada volume CYU beli guys ya. CYU AK beli guys. YUAK. Tanggal 25 juga ada volume guys. Kalau YU-nya jualan jelek guys. Ah, ternyata AK-nya yang jualan guys. Si YU-nya masih punya barang guys ya. Harusnya masih punya barang guys. Si YU ini guys ya di tanggal 25 guys. Tapi AK ini kan AK trader guys ya. Makanya dia jualan sahamnya langsung junam guys. Tanggal 26 dan seterusnya guys ya. Apakah si YU itu beli guys, nambah muatan guys kira-kira guys. 26 dan seterusnya si YU ini nggak nambah cuma 1M guys. Tapi masih oke guys harusnya ya. PPRE ya. Dia average-nya di atas guys harusnya guys. Nih si YU ya. Barangnya paling banyak si YU ini guys. Dan AK mulai masuk lagi kan ini ya. Kalau dilihat dari transaksinya guys. AK dia sudah mulai masuk lagi mulai tanggal 26 guys. Mulai tanggal 26 dia masuk lagi guys. Tapi barangnya 6M cumaan guys. Jadi tetap si YU barangnya dia ngumpulin barang mulai tanggal 5 Februari. Dia punya barang di 221 guys. Sekarang di 202 harusnya sekarang lagi diskon guys ya. PPR ini harusnya lagi diskon guys. Tapi kemarin gak ada volume, gak ada apa-apa guys ya. Gak tahu PPR kemarin ada yang beli gede ya guys. Wah si YU ya guys, good lah ya. PPRE lumayan oke guys ya. Kemarin si YU nahanin guys di 193 guys ya. YU ini punya barang banyak guys. Dia dihaki oleh CC, ditahanin ya di 193 nih guys. Nih bos. Nih YU ya. Buy YU. Wah ini guys kok menarik nih guys. Kalau masuk misal resikonya berapa persen guys? Kalau masuk resikonya sekitar 10%-an guys ya. Tapi rewardnya gila ini guys, rewardnya guys ya 59% guys. Jadi menarik guys ya. Waduh guys, kenapa ini kok menarik guys ya PPRE guys. Saya nggak niat beli guys ya, izin guys. Saya nggak niat beli saham udah guys ya sampai lebaran guys. Fokus Porto guys ya, izin ya. Jadi ya bisa jadikan watchlist lah ya besok guys ya. Kalau kalian pengen ya, kalau kalian sudah adiktif ya, adiktif beli saham ya. Kalau nggak beli saham kayak sakau gitu guys, kalian bisa nih guys masuk PPRE. Modalnya dikit dulu guys. Misal kalian punya modal 100 juta guys, masuk dulu 5 juta dulu. Nanti turun masuk lagi sambil diikuti terus guys ya. Diikuti terus guys, si YU ini beli terus atau enggak guys. Kalau turun beli lagi, turun beli lagi guys. Tapi kalau sudah jebol support guys ya udah kabur guys ya, gitu guys. Gitu guys. Dan PPRE ini guys, kemarin IHSG itu turun 1,6% guys. Tapi PPRE ini naik 1,5% guys. Ya. Kemarin naik 1,5% guys. Gimana guys ya ini? Wah, good ini guys. Sakau cut loss gimana? Waduh guys ya, jangan guys. Jangan sampai guys ya. Tetap tenang guys ya, tetap realistis guys. Tetap realistis, cari peluang guys ya. Kalau nggak ada, nggak usah guys. Kalau nggak berani, mental belum aman, nggak usah ya. Gitu guys. Kalau mental belum aman, kalau nggak berani, nggak usah guys. Ilmu lihat Bitover. Kalian kalau join komunitas ada gratis guys ya buat kalian guys videonya guys ya, izin. Belum saya jual guys.
belum saya masukin link ID ya, tapi yang screening sudah ada guys, tapi yang itu belum saya masukin guys ya, yang modul satunya guys. Jadi ya gimana guys, ini guys ya, modulnya ada membaca bit over sama screening guys ya. 2 ini cukup sih guys, 2 itu cukup guys. Masuk klik link di bio guys. Tapi nanti buat temen liburan guys ya, kalian semisal libur panjang nanti pengen belajar ya, nanti saya tambahi guys ya, saya usahakan guys ya, karena libur panjang ini karena kemungkinan saya gabut guys, mungkin ya fokus affiliate lah ya, akun saya yang affiliate itu guys, kemungkinan guys sambil buat modul-modul lah kalau saya mood guys ya. Cuma 2 kurang guys, itu guys. Lanjut guys, PPRE ya, saya dapat watchlist baru PPRE guys. Siapa tadi yang tanya PPRE guys? Thank you bos. Dolen gabut, nggak punya teman dolen guys ya, carikan saya teman dolen guys. Archie guys, terakhir gak sih guys? Enggak ya, Archie guys. Kenapa ya peremasan saya kok prefernya kok ke MDKA guys ya daripada yang lain guys. Archie pertama di sini ada gap guys ya, di sini ada gap yang potensi ditutup gapnya guys ya, di sini ada gap ya, perhatikan dulu guys, di sini ada gap potensi ditutup gapnya. Tanggal 2 Maret ada volume nih guys ya, kita cek tanggal 2 Maret siapa yang naikin barangnya nih guys. Sahamnya tanggal 2 Maret naik berapa persen nih guys, naik 6% ya. Ternyata ada BK sama DX ya, yang jualan YP guys ya, yang jualan retail ya, ada BK DX yang punya barang banyak guys. Tanggal 3 mulai turun nih, tanggal 3 nih guys, mulai turun. Yang BK jualan, AK ikut jualan, LG jualan, jadi kurang bagus guys. Kalau turun mereka pada beli ya, itu bagus guys. Tapi kalau turun mereka kalau pada jualan itu kurang bagus ya. Tanggal 4 turun lagi, retailnya juga masuk lagi guys ya, NI, YPCC guys ya, jadi kurang oke guys. Tanggal 5 AK mulai masuk nih guys ya, si AK nih guys, pelan-pelan nih ya. Tanggal 6 kemarin ya, AK juga masuk lagi, harusnya lumayan oke guys ya, short term lumayan oke guys. Tapi kalau buat swing ya kita cek dulu lah bos. Nih Archie ya, yang punya barang banyak siapa nih guys? Archie guys, BB, AK tektokan ya, ini AK trader guys ya, jadi gak usah ngikuti guys ya, ini tektokan dia guys. Ya, kalau kalian nggak percaya guys ya, saya kasih tunjuk guys. Dia beli jual ya, beli lagi jual lagi, beli, jadi dia nggak akum guys, dia ini trader doang guys ini guys ya, tektokan guys ya, jadi skip ya. BB nih guys, BB ini yang punya barang banyak guys ya, dia ngumpulin di catatan saya, dia ngumpulin mulai tanggal 10 Desember guys, menurut catatan saya guys. Tapi BB ini kurang aktif ya belinya guys. Ini 10 Desember ya 2025 guys. Ini barangnya BB ada 200M di 1652 guys. Jadi barangnya ada di 1652, sekarang 1680 guys. Jadi tungguin lagi guys ya, menurut saya tungguin lagi, semisal turun di 1652 kita boleh watch guys si Archie guys. Gitu guys ya, untuk sekarang saya wait and see lah Archie nih guys. Saya sudah punya saham emas guys ya, saham peremasan sudah punya guys. Tapi secara fundamental ya Archie ini bagus guys ya, banyak tambang emas yang belum digarap guys ya. Oke guys, udah guys ya, sudah 1 jam guys ya, sudah capek guys ya, ngomong terus IHSG merah guys ya, gimana dong guys? Kalau IHSG hijau guys ya, saya semangat guys, saya sebenarnya kurang semangat guys, ini guys ya, love guys. Tapi apa boleh buat lah ya, nggak apa-apa lah ya. Info IHSG besok rebound guys. Oke guys, thank you guys ya. Yang belum follow TikTok saya follow guys. Yang belum follow IG follow guys ya. IG saya sama ya, namanya kayak TikTok saya guys. Yang pengen join komunitas silahkan klik link di bio guys. Oke guys, thank you guys. Assalamualaikum guys.